Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Engineering Study. Baik, di video kali ini kita akan membahas tentang potensial listrik. Ya, apa itu potensial listrik? Nah, di dalam pelajaran mekanika kita mendapatkan bahwa konsep energi potensial itu sangat berguna. Nah, energi potensial itu seperti apa? Nah, ketika kita mengangkat sebuah benda dari benda bermasa M setinggi H, maka itu kerja tersebut bisa disebut sebagai energi potensial, yaitu persamaannya MGH. Gitu. Bagaimana dengan sebuah gaya listrik? Nah, ketika ada dua muatan listrik, gaya masing-masing dari muatan itu akan berbanding terbalik terhadap kuadrat jaraknya. Artinya apa? Artinya semakin jauh jarak antar muatan itu, maka gaya-gaya listrik tersebut akan semakin kecil. Seperti itu. Kemudian gaya listrik itu adalah konservatif, sehingga ada hubungan antara fungsi dari energi potensial dengan gaya listrik. Nah, potensial listrik itu sendiri apa? Yaitu bisa didefinisikan sebagai energi potensial listrik per satuan muatan listrik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang potensial listrik oleh muatan titik. Jadi, bila kuat medan merupakan besaran vektor, maka potensial listrik merupakan besaran skalar. Nah, besaran vektor dan besaran skalar sudah kita bahas di sebelumnya. Besaran vektor itu apa? Jadi, kalau besaran vektor, besaran yang mempunyai nilai dan arah. Kalau besaran skalar, besaran tersebut tidak mempunyai arah, hanya nilai saja. Jadi potensial listrik ini termasuk sebuah besaran skalar, hanya memiliki nilai saja, tidak memiliki arah. Seperti itu. Nah, muatan positif akan menghasilkan potensial positif di sekitarnya, sedangkan muatan negatif akan menghasilkan potensial negatif juga di sekitarnya. Nah, di sini ada sebuah muatan Q. Berapa potensial listrik di titik A? Nah, persamaannya menjadi VA sama dengan K kali Q per R, atau sini 1/4 pi permitivitas udara Q per RA. Jadi 1/4 ini adalah K, konstanta kolomnya. Sama juga di sini, ketika muatan Q negatif, berapa nilai potensial listrik di titik B? Nah, persamaannya jadi seperti ini. VB sama dengan kaki per RB jaraknya. Jadi seperti yang dibilang tadi, bahwasanya ketika jaraknya itu semakin jauh, maka potensial listriknya juga semakin kecil, berbanding terbalik seperti itu, berbanding terbalik terhadap jaraknya. Nah, sedangkan potensial listrik pada suatu titik karena pengaruh beberapa muatan listrik merupakan jumlah aljabar dari masing-masing muatan. Nah, persamaannya jadi seperti ini. Nah, kita akan membahas sebuah contoh. Berapakah potensial listrik pada jarak R sama dengan 0,529 kali 10⁻⁻10 meter jika muatan proton adalah Q 1,6 kali 10⁻⁻19 kolom. Jadi muatannya Q-nya segitu. Nah, jawabannya bagaimana? Dari sini ada muatan Q, kemudian ada nilai potensial listriknya di titik ini dengan jarak R-nya
0,529 kali 10 pangkat minus 10 meter. Jadi persamaannya bagaimana? Persamaannya kita pakai persamaan yang tadi, yaitu V sama dengan K kali Q per R. Jadi K nya konstanta kolomnya berapa? Yaitu 8,99 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2 dikali dengan 1,6 kali 10 min 19 kolom dibagi dengan jaraknya 0,529 kali 10 pangkat min 10 meter. Hasilnya 27,2 joule per kolom atau 27,2 volt. Jadi ini contoh untuk potensial listrik. Nah, kemudian masuk ke energi potensial. Jadi energi potensial listrik itu apa? Yaitu energi potensial listrik adalah energi yang diperlukan untuk membawa muatan dari jarak tak hingga ke posisi akhirnya. Misalnya ada sebuah muatan Q, itu akan dipindahkan ke muatan Q aksen. Jadi berapa energinya yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan tersebut ke muatan Q aksennya ini dengan jarak yang tidak ditentukan. Seperti itu. Jaraknya seberapa, nanti bisa terserah mau jaraknya seberapa. Nah, contohnya sebuah muatan uji Q aksen diletakkan di dekat muatan sumber Q. Maka energi potensial yang dimiliki oleh muatan uji Q aksen adalah persamaannya, yaitu energi EP sama dengan 1/4 pi permitivitas ruang hampa Q pangkat aksen per R, atau sama dengan K Q dikali Q aksen per R. Seperti itu. Ya, jadi energi potensial itu persamaannya EP sama dengan K Q dikali Q aksen per R. Kemudian usaha untuk memindahkan muatan listrik. Nah, usaha yang diperlukan untuk memindahkan sebuah muatan uji. Usaha itu apa? Usaha itu kerja. Kerjanya berapa? Kerjanya ini berasal dari usahanya, ya energi potensial tadi gitu. Jadi muatan uji Q aksen dari A ke B yang dipengaruhi oleh muatan sumber Q. Nah, persamaannya jadinya seperti apa? Nih, kerja dari A ke B itu dipengaruhi sama muatan Q. Jadi sama dengan energi potensial B itu dikurang sama energi potensial A. Gitu. Jadi kerja totalnya berapa gitu. Nah, energi potensial A ini juga dipengaruhi oleh muatan Q. Jadi di sini ada Q, di sini Q aksennya. Di sini Q, di sini Q aksennya. Makanya energi potensial B sama dengan K Q dikali Q aksen B per R B dikurang dengan K Q aksen A per R A. Seperti itu. Ini untuk mencari usaha kerja total dari perpindahan muatan. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja di video kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan boleh komen di channel ini. Terima kasih.